Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman bi qadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hina. Kepada para ahli masjid Darussalam dan segenap pengurus lainnya, wabil khusus akhir karim Ustaz Haji Khudori, Bapak Kiai Haji Mahzum, Ustaz Ta'im Rafiq, dan para tokoh masyarakat, Bapak RW, Bapak RT, Pak Muhtin, Bapak Ibu muslimin muslimat fatayat, semuanya yang hadir di majelis yang barokah ini, di masjid yang tercinta dan megah ini, semuanya yang kami hormati, kami muliakan. Mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah. Syukur alhamdulillah, pada pagi ini kita ditakdirkan bisa bersilaturahim kembali dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan semua rangkaian ibadah kita diterima oleh Allah, semua hajat kita dikabulkan dan diridhoi oleh Allah, semua dosa kita diampuni oleh Allah, rumah tangga kita semua dijadikan rumah tangga yang soleh, rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Semua putra putri anak cucu kita dijadikan minas sholihin minas sholihat, ilmunya manfaat barokah, dan mudah-mudahan kita semua kalau suatu saat nanti dipanggil oleh Allah, mudah-mudahan dalam keadaan husnul khotimah, wala hadirin ya wa kulliyatin sholihah wa hajatina wa hajatikum lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang dirahmati dan diberkahi Allah, dan kelak di akhirat diizinkan bertemu baginda Rasulullah SAW. Mari kita awali kajian pagi ini dengan bacaan sholawat bersama-sama. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu Muhammad. Bapak Ibu yang kami hormati, pagi ini terus terang saya bersyukur dan bahagia sekali bisa hadir silaturahmi dengan panjenengan semua. Ini sungguh sangat istimewa. Seringkali saya ngisi kuliah subuh, kemarin pagi hari Sabtu di Rumput, dan juga di tempat-tempat yang lainnya. Jamaahnya tidak seperti di Masjid Darussalam. Suasana pagi ini saya merasakan seperti mau sholat hari raya. Jamaahnya penuh luar biasa, dan yang paling membahagiakan habis ini ada sarapan dan gitu. Gimana mau dengar? Kalau saya bisa katakan dulu. Ya. Ada kapal sedang berlabuh, mampir sebentar beli durian. Setelah kita semua jamaah sholat subuh dilanjutkan dengan kajian.
Kalau Bapak Ibu beli durian, silahkan beli di Balikpapan. Kita semua habis pengajian dilanjutkan dengan durian waktu. Iya. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, ini permintaan Bapak Takmir bahwa pagi ini materinya adalah tentang halal bihalal. Karena itu pertama saya ingin mengucapkan Pak Ahmad membeli gotri di tengah jalan ketemu Mbak Titi. Saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Bapak Ibu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nanti dahulu Talathun man kunna fihi hasabahullahu hisaban yasir wa adkhalahul jannata bi rahmatihi. Ada 3 orang, 3 golongan yang kelak akan mendapatkan kemuliaan dari Allah, akan mendapatkan keistimewaan dari Allah. Pertama, akan dimudahkan hisabnya. Yang kedua, akan dimasukkan surga karena rahmat. Bapak Ibu, dalam riwayat yang lain Kanjeng Nabi dahulu, ketika terjadi hari kiamat nanti, saat kula jenengan dibangkitkan dari alam kubur, semua umat manusia akan dikumpulkan di suatu tempat yang sangat luas untuk menunggu giliran dihisab. Tempat itu sering kita sebut dengan padang mahsyar. Saat itulah matahari tingginya seberapa? Sejengkal di atas kepala kita. Coba kita bayangkan, yang masih jauh berjuta-juta mil seperti ini, panasnya luar biasa. You know, apalagi sejengkal di atas kepala kita. Andai kata pulau dengan model kantung pitulungi Gusti Allah, pasti akan merasakan siksa yang dahsyat karena terik matahari. Nah, di saat itulah Bapak Ibu yang kami hormati, ada 3 golongan, 3 orang yang akan dipercepat dan dimudahkan hisabnya oleh Allah dan dimasukkan surga karena rahmat. Kanjeng Nabi boten menyebut dimasukkan surga karena amal solehnya. Mengapa Kanjeng Nabi kok boten menyebut? Sebab amal soleh ingkang kula jenengan lampahi bisa jadi tidak sempurna dan banyak cacatnya, sehingga tidak pantas untuk mendapatkan imbalan surga yang demikian indah dan sempurnanya. Di dalam satu hadis, keindahan surga sebagaimana yang disampaikan Rasulullah, mala ainun ra'at, keindahan surga adalah sesuatu yang belum pernah dilihat oleh mata, wala udhunun sami'at, dan belum pernah terdengar oleh telinga, wala khatara bi qalbi bashar, dan belum pernah terlintas di dalam pikiran dan hati manusia. Surga yang demikian mulia dan indahnya, apa mungkin bisa dibeli dengan amal soleh kita yang banyak cacat dan kekurangan? Untuk kalau jenengan diberitakan sholat 5 waktu, di antaranya tujuannya sebagai dawuh Gusti Allah, aqimus sholata lidzikri, agar kula jenengan kathah ilinge atau dikirin Gusti Allah melalui sholat 5 waktu. Ojo sampai melupakan Allah. Pertanyaannya, ketika kula jenengan sholat, kata dikirim nopo kata ngelamun
Kata dikirim apa kata lakukan? Masya Allah. Ulun ini walaupun ketoke bukan ceramah, putane ustaz. Sampai hari ini Bapak Ibu, ulo dereng saged mulai takbir pertama Allahu Akbar sampai salam tidak ingat sesuatu kecuali hanya Allah. Bahkan suatu ketika ulo niki enten jadwal untuk Ramadan, sak ceramai sak imami ape budal golek dompet iki lho boten ketemu. Nek kula tutup golek ini iso-iso terlambat. Akhirnya budal gambar dompet pas sholat imami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kaya khusyuk-khusyuk tapi pikiran iki lho, omah isine omah ketok kabeh. Rumah sak mangkake TV kok hao. Akhirnya kok tutup subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Pas rukuk niku pikiranku iki kene sampai bojo njaluk duwe padahal duwe iku dompet. Sami Allahu liman hamidah. SIM STNK kabeh nek ngono sak KTP-ne iki mulai sampai dengan dalan polisi terus piye? Dilarang pas sujud baru kelingan. Masya Allah, kita ibu coro si takut. Bapak Ibu, nanti boleh ibarat kunci sembarang ketemu sholat kelingan. Jawab apa? Karena itu saya teringat ada seorang saudagar kaya raya. Nanti sowan datang Imam Hanafi. Biar baik matur Syekh ngapunten. Kula badhe matur, nggih matur nuwun. Kula niki gadah arta berupa dinar dan dirham luar biasa katanya. Kula simpen di dalam rumah, dilalah pas wayah kula membutuhkan. Kula patur si boten kepake dan saya lupa tempatnya. Karena itu saya kemari mau tanya di mana letaknya saya menyimpan uang. Imam Hanafi kaget. Bukankah kamu yang menyimpan sendiri di dalam rumahmu sendiri? Kenapa itu kamu tanyakan kepada saya? Bapak Ibu, engkau mau kalau jenengan duit tombol lali kira duit takut jenengan di jenengan jawab. Halo? Nek aku tak jawab sampai ini gedang bodoh, gerang tapi goblok kan ngomong. Mungkin mendiri lari tak tahu boleh. Itu kan kalau nodo. Karena Imam Hanafi seorang ulama besar, ditakoni ngoten itu langsung ngaku, kenapa itu kamu tanyakan padaku? Saya ingat di dalam Al-Quran Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bukankah dalam Al-Quran Allah berfirman fas'alu ahla dzikri, tanyakan kepada ahli dzikri. Itu maksudnya adalah ulama. In kuntum la ta'lamun, kalau kalian semua tidak tahu atau tidak mengerti tentang sesuatu. Maksudnya ayat ini Bapak Ibu, nek kula jenengan tidak ngerti masalah agama, misalnya arep haji umroh, gak ngerti syarat rukune, gak ngerti tata carane, datanglah kepada Ustaz Kiai takon. Lho iki lali gerek duit, datang kepada Kiai. Begitu dia sudah membaca ayat, Imam Hanafi langsung guyu. Oh, mau tentang gini. Baik, kalau begitu sekarang mulailah ambil wudu dan sholatlah sholat 2 rakaat. Saya doakan semoga dengan sholatmu itu Allah menemukan uang. Akhirnya langsung boleh Bapak Ibu. Dilakoni sholat temenan. Dilalah belum sampai salam kelingan. Akhirnya sholatnya dipercepat oleh kelingan. Begitu selesai diambil, saking senengnya dia baik penasaran, datang lagi kepada Imam Hanafi. Loh, yang kenapa malah Pak? Saya ngapunten, kula niki penasaran kali jenengan. Mau tanya, kenapa panjenengan menyuruhku sholat?
untuk menemukan waktu. Alhamdulillah berkat petunjuk panjenengan langsung kelampai burung sampai salam pulau kelingan di dalam sholat saya. Mengharapi apa? Aku sudah menduga ketika Anda sholat, syaitan pasti datang untuk mengganggu Anda supaya tidak ingat kepada Allah, tapi ingat duitmu. Bapak Ibu, ini menunjukkan bahwa sholat ternyata menyelesaikan masalah. Walaupun gak khusyuk, ternyata duit ketemu. Makanya Insya Allah tahu, ya ayyuhalladzina amanus ta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Kalau dengan punya masalah, sedang mendapatkan ujian dan cobaan, maka minta tolonglah kepada siapa? Allah. Dan masalah itu dihadapi dengan bisabri, dengan penuh kesabaran, tapi jangan diatasi sendiri, karena daya dan kemampuan manusia adalah terbatas. Ini gak bisa mengatasi, maka libatkanlah Allah di dalamnya dengan memperbanyak doa dan sholat. Kalau itu yang kita lakukan, innallaha ma'as-sabirin, Allah akan hadir untuk menyertai kita. Allah yang akan mengambil alih urusan kita. Bapak Ibu yang kami hormati, karena itulah kemudian Rasulullah menyebut Allah akan memasukkan surga karena rahmatnya, bukan karena amal solehnya. Gampang cerita, misalnya kalau jenengan dodolan sebungkus, satu bungkus harganya 10.000, data orang tua mulai esok belum sarapan, ngomong menuhi jenengan matur Pak ngapunten, bulan ini kita esok dengan sarapan, tapi kalau namun gak ada harta bangsa lain, bolehkah saya membeli nasi bungkus sampean? Padahal nasi bungkus itu kan kita mau, dia hanya membawa 5.000, tapi wong tua ngomong dari sarapan. Apakah kita tidak ngasih? Halo? Kita ngasih bukan karena uangnya cukup, tapi karena mengesahkan. Apa mengesahkan? Mengesahkan itu tidak mentala. Gak mentolok, belum sampai sepuh, burung sarapan kue, walaupun hanya membawa 5.000, kita kasih, bahkan membawa terakhir kue mergo ngesakno karena rahmat dan belas kasihan kita. Jadi ketika nanti kita dagangan Allah, bisa jadi banyak amal soleh kita yang tidak ikhlas, yang tidak sempurna, sholatnya juga agak kurang khusyuk, tapi sing penting wis nglakoni jadi Insya Allah ya gak apa-apa, asalkan aku Nabi ditambah dengan 3 perkara ini. Apa itu? Yang pertama, tu'ti ila man haramaka, tu'ti ila man haramika, engkau suka memberi kepada orang yang sering menjegal dan menghalang-halangi dalam hidup. Yang kedua, wa ta'fu amman zalamaka, suka memaafkan meskipun kepada orang yang sering mendolimi dan menyakiti hatimu. Yang nomor 3, wa tasilu ila man qawaka, suka menyambung tali silaturahim meskipun kepada orang yang memutuskan hubungan tali silaturahim kepadamu. Bapak Ibu, 3 hal ini merupakan suatu hal yang sulit. Memberi kepada orang yang suka menghalang-halangi, yang sering menjegal kita. Nek kula jenengan suka memberi kepada orang yang berjasa kepada kita, itu wajar dan mudah sebagai rasa terima kasih. Kira betul?
kepada orang-orang yang baik-baik itu gampang, tapi kayak wong sing suka mengganggu hidup kita, masya Allah, itu ujian keimanan kita kuat. Nek kula jenengan suka memaafkan kepada yang baik-baik itu wajar, tapi nek mendino nyakiti, memfitnah, menjelek-jelekkan, masya Allah, itu kabeh boten gampang. Dan itu dipraktekkan langsung oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di dalam riwayat ada seorang Yahudi yang matanya buta, tiap hari memfitnah, mencaci maki, ngelok-ngelok Kanjeng Nabi. Loh, ngoten itu tiap pagi Rasulullah datang untuk apa? Menyuapinya. Wong sing ngelok-ngelokno bendino disuapi. Umpama panjenengan duwe toko memfitnah, ngelok-ngelok terus sampai nama kita tercemar, semua orang mengatakan kita jelek. Kira-kira disebut dibalas. Ya, tak dengar komunikasi dan nanti. Masya Allah. Kanjeng Nabi ketika dikejar oleh Ja'far bin Jufma, Suraqah bin Jufma, ketika hijrah ke Madinah, mau dibakar dengan pedang dari belakang. Dalam riwayat yang disebutkan Ja'far akhirnya ditelan bumi, kakinya habis dari sombah. Kemudian itu ngok-ngok sakitan, minta tolong Kanjeng Nabi. Kemudian Kanjeng Nabi balik untuk menolongnya, dan itu terjadi bukan hanya sekali dua kali, berkali-kali. Akhirnya kalau dimikir waktu maca hadis itu ngomong, rekan apa mata ini kepleset jurang, ya aku tetap jadi waktu Pak. Tapi Kanjeng Nabi bahkan punya tetangga orang kafir yang saking bencinya kepada Rasulullah, setiap Kanjeng Nabi melintas lewat di depan rumahnya selalu dilempari kotoran. Nek gelek kotoran boten itu Kanjeng Nabi wis kadung lewat langsung didoni juk. Pertanyaannya, apakah Kanjeng Nabi membalasnya oleh? Halo? Boten. Makanya terus terang kula ini sangat prihatin. Kalau sampai hari ini ada teman-teman sebagian umat Islam saking kepingin mati di jalan Allah, mati syahid, sampai melakukan bom bunuh diri di tempat-tempat keramaian, di tempat-tempat peribadatan orang non-Muslim. Lu Kanjeng Nabi selama itu dalam kondisi tetangga dan hidup damai, beliau disakiti tidak pernah membalas, kecuali dalam kondisi perang. Nek perang, kalau kita tidak membunuh, kita yang akan dibunuh. Karena itu melakukan jihad fisabilillah punya wajib dalam rangka mempertahankan dan membela agama Allah. Tapi kalau dalam kondisi tetangga kafir dinding, itu darahnya haram ditumpahkan sama dengan haram yang menumpahkan darah sesama muslim. Kanjeng Nabi ketika hidup di Madinah itu bukan hanya orang Islam, ada Yahudi, Nasrani, Zoroaster, penyembah api, tapi diikat dalam satu perjanjian untuk saling menjaga dan menghormati yang namanya piagam Madinah. Loh, saya kadang-kadang berpikir lantas ajaran siapa yang ini kok Kanjeng Nabi betul-betul. Mungkin Bapak Ibu masih ingat di Surabaya beberapa tahun lalu di jalan Diponegoro ada seorang ibu yang melakukan bom bunuh diri melibatkan anaknya kecil. Tahu betul? Menurut panjenengan itu mati syahid atau mati di jalan Allah? Iya betul, bukan mati syahid, bukan mati di jalan Allah, tapi mati di jalan Diponegoro. Alhamdulillah. Bahkan ketika tetangganya yang kafir ini kemudian sakit, yang seringkali meludahi dan menyakiti Rasulullah, akhirnya Rasulullah tidak melanjutkan perjalanan. Dia kembali pulang, minta kepada Sayyidah Aisyah untuk membawakan oleh-oleh dan dibawa menjenguk. Begitu dijenguk Rasulullah, ya Muhammad, apakah kau akan membalasku? Aku sudah tidak berdaya. Dalam kondisi seperti ini Rasulullah menjawab, tidak. Aku mendengar bahwa kamu adalah sakit sementara kamu adalah tetanggaku.
ingin melihat perkembangan sakitmu. Sing nomor loro, aku ingin mendoakan semoga sakitmu sembuh. Dan sing nomor telu, aku kangen karo itu. Jadi coba. Masya Allah, ternyata betul gampang dari orang sabar. Kita betul. Ya Allah, Bapak Ibu, kemarin itu saya di Tuban menyampaikan materi ini waktu halal dilalah karena acaranya pagi sehingga saya ngajak istri dan cucu saya sambil jalan-jalan nginep di hotel. Umumnya hotel itu check outnya keluarnya minim jam 12, bahkan ada waktu toleransi biasanya jam 1. Di mana hotel waktu itu karena tempatnya hotel ada istri dan cucu saya itu tak tinggal di hotel, kalau berangkat pagi. Begitu perjalanan pulang kembali ke hotel itu masih di perjalanan masih jam 11:30. Kata kalau di Mas nyampe di mana? Ini di jalan. Iya, wis dijodoh kalau petugas resepsionis di kompor metu Mas. Loh, kurang ajar. Dan itu bukan hanya sekali 2 kali. Akhirnya aku tak ingin siapapun di kompor keteni yang misal katanya. Karena waktunya sudah habis. Loh, ini kurang setengah jam sih. Wis gak usah tungguan. Begitu nyampe langsung tak buting-buting. Saya ini sudah sering kali ke hotel, gak banyak dong, tapi dapur luar, macam-macam waktu. Akhirnya, boleh nggak saya nunggu sampai sholat turun? Ya silakan Pak. Akhirnya kalau mari sholat turun mikir, nah iya, mari ngomong-ngomong, maafkan kepada orang yang menyakitimu, apa nesuan, gak cocok sampai hati sejarah mereka beda pusat. Akhirnya, ini aku nesu terus, wah gak lulus sih. Mari sholat akhirnya kalau siap-siap, ya Allah, kalau yang kamar hadisikan Nabi tak siap bersatu, malu tak sangoni, waktu tinggilah manusia makan. Memberilah kepada orang yang menjegalmu dan maafkan kepada orang yang menyakiti hatimu. Akhirnya begitu kalau mudah ketemu, Mas, aku mohon maaf, tadi saya memakai sampean, saya menurut, ya tak sangoni, aku beli makan siang. Oh iya Pak, saya juga. Mohon maaf, terus hati berkasih mantel, tak tambahin, saya sojo ngono mana ya. Nah, saya gak terima nih, ternyata bener gampang. Makanya Bapak Ibu, kalau dikini ceramah tentang sabar, betul wani ngejak bojo. Pernah nate itu ceramah tentang sabar dilalai masalah titik. Bojo kula sebentar datang akhirnya, ini ceramah tentang sabar, nyata gak sok lakoni beda ustok. Subhanallah. Nomor kali Bapak Ibu, Imam Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak beliau meriwayatkan satu hadis dari seorang sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sahabat Anas ini ada cerita. Bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalis. Pernah kami jagoan duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum sampai gigi jarinya yang depan ini kelihatan. Kemudian waqala lahu Umar, ya Rasulullah, ma abhaka. Sahabat Umar kemudian takut, ya Rasulullah, enten mau pokok panjenengan tiba-tiba tersenyum seperti ini sampai gigi jarinya yang depan kelihatan. Rasulullah jawab, barusan aku didatangi oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril ini jauh bahwa kelak di hari kiamat ada 2 umatmu yang sedang duduk bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang satu menuntut kepada Allah dengan mengatakan, ya Allah, ambillah kebaikan hamba yang ada di sampingku ini, karena dulu sewaktu di dunia dia pernah berbuat zalim kepadaku, dia pernah menyakiti. Jadi Bapak Ibu, dosa-dosa kita yang kaitannya hak milik Allah itu lebih mudah diampuni oleh Allah dengan jalan
ibadah sholat termasuk puasa Ramadan. Karena itu kan Nabi Daud man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Selama puasa kita Ramadan, niatnya benar-benar ikhlas karena Allah, semata-mata mengharapkan ridha Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Semua dosa-dosa keluarga di masa lalu diampuni oleh Allah, selesai. Tapi kalau kaitannya dengan hablum minan nas, Gusti Allah gak bakal nyepuro sebelum saling memaafkan, sehingga sampai nanti di akhirat akan dituntut oleh Allah. Hamba ini menuntut, ambillah kebaikan hambamu yang ada di sampingmu ini, karena dulu sewaktu di dunia dia pernah berbuat zalim kepadamu. Dijawab oleh Gusti Allah, mana mungkin aku mengambil kebaikannya, sementara tidak ada satupun kebaikan yang melekat di dalam dirinya. Bapak Ibu, ini kata wong romo, saking eleke sampai gantung apike babar blas. Baiklah ya Allah, kalau begitu biarlah dia menanggung dosa-dosaku. Coba. Jadi ini kebaikan yang gak ada yang diambil, maka dosa-dosa yang akan ditanggung olehnya. Jadi seperti ini. Sampai Nabi matanya berkaca-kaca, fafafawat aina fabaka Rasulullah SAW. Cerita itu Rasulullah sambil matanya berkaca-kaca, sambil nangis kubur Bapak Ibu. Kemudian Rasulullah bersabda, hari itu adalah hari yang sangat mencekam, hari yang menakutkan, di mana semua orang berharap akan ada yang mau menanggung dosa-dosanya. Bapak Ibu, ketika cerita hadis ini saya teringat ada sebuah lagu yang dikarang Pak Haji Rumah Irama, judulnya Hari Berbagi. Ternyata lagu ini disusun dan dikarang berdasarkan hadis ini. Subhanallah, ini bukan lagu biasa, tapi mengandung nasihat yang Masya Allah, penuh makna. Coba perhatikan teksnya. Hari berbagi, hari yang sangat mendebarkan. Di hari itu semua amal diperlihatkan. Celaka, celaka bagi siapa yang suka mengingkarinya. Celaka, celaka bagi siapa yang suka berbuat dosa. Nama turun apa ya? Halo? Benar toh? Kalau Bapak Ibu terserah atau tangan dan kaki cepat kencangkan. Kalau jam segini sudah terasa ngantuk, wajar karena kita semua memang belum makan. Nah, habis ini sarapan bareng. Alhamdulillah Muhammad. Akhirnya kan Nabi melanjutkan ceritanya. Saat itu kemudian Allah dan wahai hambaku, sekarang angkat kepalamu dan lihatlah ke muka. Begitu dia melihat ke muka, ada sebuah gedung istana yang megah luar biasa. Ya Allah, ini kok ada istana yang berlapiskan emas dan permata begitu indahnya. Ini untuk siapa? Apakah sediakan untuk para nabi, orang-orang siddiq, orang-orang yang mati syahid? Dijawab oleh Allah, untuk semua hambaku yang mampu menebus dan membelinya. Siapa yang bisa membeli istana yang demikian ini ya Allah? Termasuk aku bisa. Kaget Bapak Ibu. Dengan jalan apa aku bisa menebus dan memiliki istana itu? Dijawab oleh Gusti Allah, dengan jalan memaafkan saudaramu yang sedang kau tuntut. Baiklah ya Allah, kalau begitu aku maafkan semua kezaliman dan perbuatannya sewaktu di dunia dulu. Hari ini aku ampuni semua kesalahan. Baiklah, kalau begitu gandeng tangannya kata Allah dan ajak masuk istana itu bersama. Barangkali saling memaafkan, akhirnya dia masuk surga. Bukan karena amal solehnya, tapi karena kasih sayang itu sih Allah.
Delok hambanya rukun saling memaafkan ini. Allah tidak menilai yang lainnya, tapi karena rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngesak kok delok wong sing rukun ini kan dilebokno swarga. Karena itu kemudian kanjeng Nabi dawuh, "Fattaqullaha wa aslihu dzata bainakum fa innallaha yuslihu bainal muslimin." Karena itu bertakwalah kepada Allah, karena sesungguhnya dan berdamailah di antara sesama, karena sesungguhnya Allah akan mendamaikan urusan yang terjadi di antara sesama muslim. Muga-muga kula jenengan menjadi orang-orang yang dibersihkan hati oleh Allah, sehingga tidak gampang tersinggung, tapi mudah memaafkan kesalahan orang lain dan berhati lapang nyegoro, dan akhirnya muga-muga kula jenengan nanti diizinkan bisa bertemu baginda Rasulullah di dalam surga. Allahumma jika ingin berjumpa Nabi di dalam surga, senangkan dulu hatinya dengan sholawat. Jika ingin selamat nanti dari neraka, mintalah syafaat pada Nabi Muhammad. Jangan ragu, jangan tunggu waktu, istiqomahlah sholawat setiap waktu. Jangan ragu, jangan tunggu waktu, istiqomahlah sholawat setiap waktu. Halo, ayo selawat sama-sama. Allahumma sholli ala Muhammadin, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammadin, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Bila ingin bahagia dalam rumah tangga, modal utama adalah ilmu agama. Bila ingin melihat Nabi di hari kiamat, teguhkan cintamu pada Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammadin, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammadin, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Sallallahu Muhammad. Ini sampai jam berapa, Bu? Ampun, Mama bisa dilanjut? Isyraqi majiri jam berapa? Jam 6? Oh, untuk subuh sih ada deh. Oke, kita lanjutkan sampai waktu isyraq wajib, dan nanti kita sholat isyraq bersama-sama. Karena iman banget, karena dawai dari Nabi, barang siapa yang sholat berjamaah kemudian tidak beranjak dari tempat duduknya, lantas matahari terbit, kemudian sholat isyraq 2 rakaat, maka pahalanya sama dengan haji dan umroh. Ada kata-kata sempurna, subhanallah. Muga-muga diterima sebagai amal solehnya dan diterima dikabulkan semua hajatnya dan hajat keluarga. Allahumma. Baik Bapak Ibu yang terhormat, Ramadan telah berlalu.
siangnya puasa, malamnya qiyamul lail, di antaranya sholat tarawih, malam bangun lagi untuk melakukan sahur, dilanjutkan dengan tahajud sambil menunggu subuh. Kita benar. Dan juga ada tadarus Al-Quran dan banyak zikir bacaan-bacaan mulia yang lainnya. Mudah-mudahan di antara amalan-amalan itu ada yang bisa diistiqomahkan oleh. Karena barokahnya istiqomah ini Allah menyebutkan di dalam Al-Quran surat Fussilat. Ini asbabun nuzulnya begini. Ada seorang sahabat yang bernama ya ada seorang sahabat Nabi. Sahabat Nabi ini nanti namanya muncul ya. Jadi lali, pun di sholat isya mungkin kalian. Ya. Nah, sahabat Nabi itu ada namanya Sya'ban, ada namanya Tauban. Ini kedua-duanya ini sangat dekat dengan Rasulullah SAW. Di antara kelebihan sahabat Sya'ban ini Bapak Ibu, meskipun rumahnya jauh dengan Masjid Nabawi, jarak perjalanannya 1 sampai 1,5 jam, tapi Sya'ban ini tidak pernah terlambat untuk berjamaah sholat dengan Rasulullah SAW. Dilalah waktu itu pas sholat subuh, biasa tempatnya itu tidak pernah berpindah, sehingga Rasulullah gampang kita ini ikut tempatnya Sya'ban. Sebelum takbir Rasulullah melihat ke belakang sambil melihat saf dan barisannya para sahabat. Dilalah ketika itu wes muni dan berarti manja wes mari lho. Akhirnya kan Nabi tolak-tolak kok sahabat belum ada di tempatnya. Akhirnya Rasulullah takut kepada para sahabat, adakah yang tahu di mana sahabat perjalanan yang belum. Biasanya sebelum subuh sudah ada di tempat. Namun dari Rasulullah kami tidak tahu. Akhirnya Kanjeng Nabi tidak memulai sholat subuh sambil menunggu beberapa saat terawih saat. Ditunggu sampai padang kok turun teko. Akhirnya Rasulullah langsung sholat subuh. Ini kalau sahabat tidak istimewa, nggak mungkin ditunggu Rasulullah. Begitu selesai sholat, Rasulullah kembali lagi oleh sahabat masih belum datang. Saat itulah kemudian Kanjeng Nabi minta diantar ke rumahnya. Begitu sampai di rumahnya, ketemu istrinya, takut Kanjeng Nabi. Kok dongan bojomu biasa aktif jamaah. Lho kok mangisu iki lho. Gak kok iki ana opo? Bojone jawab, "Ya Rasulullah, barusan jenazahnya dimakamkan. Tadi malam meninggal dunia." Loh, lha opo? Wong kemarin sholat isya masih bersamaku. Boten sakit ya Rasulullah. Mendadak tiba-tiba meninggal dunia. Biasa nih kalau kata wong itu nek mati nek gak loro mendadak itu meninggalkan kesan dan pesan. Adakah pesan atau kesan yang disampaikan oleh suami? Boten yang terjawab. Cuma tadi malam itu yang pakai sahabat layar-layar di kursi itu badai siap-siap ke masjid, kok tiba-tiba mengucapkan 3 kata. Pulau boten ngertos maksudnya. Yang pertama dia mengatakan, mengapa tidak yang lebih jauh? Sehingga berkali yang baik saja, mengapa tidak semuanya? Yang ketiga dia mengatakan, mengapa tidak yang lebih baik? Jadi mengapa tidak yang lebih jauh? Mengapa tidak yang lebih baik? Dan mengapa tidak semua? Pulau ini boten ngerti. Napa maksudnya itu? Tiba-tiba setelah itu menghembuskan nafas yang terakhir. Krono Kanjeng Nabi dia penasaran. Dereng ngerti jawabannya, tiba-tiba malaikat Jibril datang menyampaikan satu ayat dalam surat Fussilat ayat 30. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu
tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Innal ladina satamne wong akeh kono kang padha ngucap Rabbunallah, pengiranku adalah Inten Allah. Tsumastaqamu, kemudian ibadahnya istiqomah itu kenapa Bu? Ternyata istiqomah itu gampang diomong, tapi dalam prakteknya tidak semudah yang kita ucapkan. Pulau ini berusaha setiap malam. Saya kasih nada jering, habis saya jam 3. Begitu jam 3 nanti bayang maksudnya lo jam 3 punjulnya jam 4 punjul rolas seperti ini. Ini sekurang sak jam lebih. Bayang minggu mau pokoknya bisa kehajutan, akhirnya kebablasan sampai setengah 4. Akhirnya bangun. Kadang-kadang begitu bangun perumahannya pas anak subuh. Masya Allah. Ini pulau insya Allah jangan boten ini Pak, boten ini boten beda maksudnya. Nek kalau jenengan ibadah sakit istiqomah ajeg rutin, maka Allah akan memberikan keistimewaan. Yang pertama, tatanazzalu 'alaihimul malaika. Allah akan menurunkan para malaikatnya. Malaikat tidak akan selalu melindungi dan membantu kepentingan urusannya. Yang kedua, wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, akan diberikan kabar gembira tentang surga yang telah dijanjikan oleh Allah di antara kita. Bapak Ibu, ternyata dia sebelum mati mengatakan mengapa yang tidak yang lebih jauh. Saat gurunya menghembuskan nafas terakhir, Rono barokah berjalan setiap hari jamaah ke masjid minimal 1-1,5 jam tadi. Kemudian malaikat menunjukkan balasannya berupa surga yang luar biasa indahnya. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Surga ini sudah ditampakkan sebagai tempat kembalinya. Akhirnya sampai ketun, jarak 1-1,5 jam saja. Surga yang luar biasa indahnya, andai kata lebih jauh dari. Akhirnya ketun kemudian mengatakan, mengapa tidak yang lebih jauh? Umpama lebih jauh sampai 2 jam, mungkin surganya lebih indah dari itu. Makanya Bapak Ibu, halo, mulai saat ini supaya ganjaran tambah dan surganya lebih tinggi tingkatannya, ini arep masjid, ojo langsung lebu, muter bisa kanggo ngurasi. Sing nomor loro, mengapa tidak yang lebih baik? Waktu itu musim dingin, promo saking adem nih. Bapak Mekah Madinah itu kalau musim dingin Bapak Ibu sampai di bawah 0 derajat Celcius, saking adem nih. Akhirnya dia punya persiapan jaket mantel itu nangkep, dilarang ke tengah jalan. Orang kaku menjadi ditakoni, pulau betul kuat melanjutkan ke masjid, orang kaku. Akhirnya jaket Syakban ini sing elek dilepas dikasihkan kepada orang yang kaku melanjutkan ke masjid. Kalau jenengan yang kayak baju, kaos, sarung, lesat, itu sing ngambil apa sing elek Pak? Halo? Wah, sing ngambil alhamdulillah bikin luar biasa. Ini kalau sing elek, jadi lemari mepet sing elek ditonton coba deh terus digunakan lamongan ngomong. Lu siapa ini? Sing elek dikayak kuno. Baru kayak sedekah jaket elek itu. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sebelum meninggal dunia, malaikat sudah menumbuhkan balasannya surga yang luar biasa indahnya. Akhirnya getun isi dan Gusti Allah. Akhirnya mengatakan, kenapa tidak yang lebih baik? Wong sing elek kaya ngono apalagi ya? Sing nomor loro dilalah pas berangkat pulang dari masjid, ada orang wong betrok
Kalau kita tentang ditakoni, ya tentang perut kula sakit ketinggalan wong masuk angin dari sarapan. Luar terus sabar. Ngomong duit ditukokno roti. Pas nang kantor setunggal, krono piyambake nggih luwe durung sarapan, roti siji dibagi loro, sing separuh dipangan, sing separuh dikek wong sing luwih iki. Sebelum meninggal dunia, Allah memberikan balasan. Wa asyru bil jannati allati kuntum tu'adun. Surganya sudah diperlihatkan oleh malaikat. Akhirnya ketun, mengapa tidak semuanya? Masya Allah. Moga-moga di antara amal soleh kita yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan ada yang istiqomah. Allahumma barokah istiqomah itulah Bapak Ibu. Di dalam sejarah Wali Songo ada seorang yang namanya Sunan Kalijogo. Nanti bilang Mbah Sunan Kalijogo ini semula adalah seorang yang tukang begal, rampok, preman. Bila waktu musim dibegal sing dirampok Mbah Sunan Bonang Raden Mahmud Ibrahim yang dimakamkan di mana? Tuban. Karena tertarik di ujung tongkat yang Mbah Sunan Bonang ada lapisan emasnya sampai yang itu jatuh. Begitu bangun kalau hanya sekedar emas yang ada di ujung tongkat ini, itu samping putih itu dibawa pulang kali atas izin dan kekuasaan Allah. Pulang kali disunting Mbah Sunan Bonang tadi nama emas. Akhirnya piyambake tidak tertarik dengan emasnya, tertarik orang tua hebat kalau ini. Andai kata aku iso koyo mbah niki, gak perlu repot merampok seperti yang selama aku lakukan. Gunting sandal, gunting emas, gunting klothok, pindang dari sate. Akhirnya sudah Mbah Sunan Bonang digocek ditangisi yang punten. Mulai dinten iki kula kepengin tobat, Pak. Tolong kula diajari diangkat dari sate panjenengan, Pak. Dari Mbah Sunan Bonang lah kok imut. Tapi balik kulit kalau agak imut keluar ya. Awakku bakal angkat dari sate itu tapi dengan syarat tongkat yang Mbah Sunan Bonang diceplok di pinggir kali, tumbun tongkat itu. Ojo ngali-ngali sak durunge tak timbali dhewe. Tahu dikengken dikir dengan kalimat Asmaul Husna ya Hayyu ya Qayyum ya Hayyu ya Qayyum. Rono Raden Syah itu wong Jawa asli. Belum pernah mengenal huruf apa. Karepe kepengin fasih kaya gurune ya Hayyu ya Qayyum. Rono lesan Jawa dadine yo kayuku yo kayumu. Walaupun lesane gak fasih, tapi hati nih hakikatnya ya Hayyu ya Qayyum, yo krono istiqomah. Manut guru Joko tungkat berpikir kali pada saatnya nanti akhirnya dikai kemuliaan Allah, diangkat menjadi wali deretan Wali Songo yang dikenal dengan sebutan Sunan Kalijogo. Mergo salah satu proses tobatnya adalah istiqomah Jawa tungkat berpikir kali. Makanya Bapak Ibu, bahwa menawa sing kepengin dadi wali sandal tak tinggali. Sampai tunggu iyo ojo ngali-ngali sadurunge tak timbali. Nek sampai sabar istiqomah, insyaallah kok dadi wali sandal. Karena itu kemudian Kanjeng Nabi dawuh ahabbul a'mali ila Allah adwaquha wa iqallah. Suatu amal yang mulia di sisi Allah bukan karena banyaknya, tapi karena istiqomah. Sehingga ada sebuah makalah al-istiqomah khairun min alfi karamah, al-istiqomah min alamatil karamah. Ya karena istiqomah itulah Allah akan memberikan sebuah kemuliaan, keistimewaan yang disebut dengan karamah. Moga-moga kula jenengan semua kesulitan hidup kita dibantu dan ditolong oleh Allah karena istiqomah. Allahumma sehingga setiap kesulitan kita dimudahkan Allah berkat nahnu awliyakum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kami para malaikat yang akan menolong langsung bagi kehidupanmu baik dunia maupun akhirat. Allahumma amin. Sopo pancen seger zikir lan ngaji mongko urip
nang akhirate insyaallah di syafaati mlebu suwarga bareng-bareng kanjeng Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa anuril absari wa diyaiha wa ala persis jam 6.04 akhirnya mentari pagi bersinar cerah, pohon cemara menjulang di taman. Barangkali ada kesalahan diri yang membuat Bapak Ibu marah, mohon maaf mumpung ada kesempatan. Jika air keruh jadi hambatan, benih embun tetap menetes indah. Sampai kapanpun kamu ucapkan dan kami doakan, semoga kita bisa ibadah dengan istiqomah. Kalau Bapak Ibu suka minum jamu, jangan lupa diaduk dengan kayu. Walaupun kita jarang ketemu, aku ucapkan tetap I love you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Barakallahu ta'ala wa kulli sahabati Rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu lana biha abwabal ridha wa taysir وتغلق عنا بها أبواب السر والتعسير وتكون لنا بها وليا ونصيرا يا نعم المولى ويا نعم النصير وعلى آل أصحاب وبارك وسلم. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك